Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah salat maghrib dan salat isya di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali nikmat Allah meliputi kita. Diizinkannya kita dengan nikmat sehat, sempat, kemudian niat yang mudah-mudahan ikhlas datang ke rumahnya ini untuk sama-sama kita mengingatkan jalan-jalan kebaikan yang terdapat dalam pelajaran-pelajaran yang diwarisi oleh para ulama dari Nabi alaihi salatu wassalam berupa petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan salawat dan salam ini berbuah syafaat di hari nanti. Ma'asyiral kiram, bersama kitab Adabus Syafi'i wa Manaqibuhu yang ditulis oleh Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu al-jami', masih dalam bab qaul Syafi'i fi talab, tentang perkataan Imam Asy-Syafi'i dalam menuntut ilmu. Kita sampai pada alinea ke-57 atau riwayat yang ke-57. Qala rahimahullah, Rawi kitab ini mengatakan, akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz bin Mardak An-Nisaburi. Qala anba'ana Abu Muhammad, telah menceritakan pula kepada kami Abu Muhammad, yaitu penulis kitab, yaitu Abdurrahman ibn Muhammad ibn Idris ibn al-Munzir al-Hanzali Ar-Razi, yang dikenal dengan Ibnu Abi Hatim, penulis kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang masyhur itu. Qala sami'tu Muhammad ibn Abdul Hakam, Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam, saya mendengar
Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Hakam al-Misri al-Faqih al-Maliki, salah seorang ulama fikih di Mesir yang mengikut mazhab Imam Malik ibn Anas. Yaqul, dia berkata, ma min ahadin mimman khalafana, yakni khalafa Malik, ahabba ilaina min asy-Syafi'i. Tak seorang pun yang selalu atau yang berkhilaf dengan kami, yaitu menyalahi pendapat kami dalam masalah agama ini, maksudnya berbeda dengan pendapat Imam Malik rahimahullah, ahabba ila min asy-Syafi'i, yang lebih kami cintai dari asy-Syafi'i. Padahal kalau berbeda itu kadang-kadang timbul rasa benci, rasa tidak senang, ya, kadang-kadang sampai menimbulkan permusuhan. Tetapi ini di antara para ulama, karena khilaf itu bukan karena nafsu, tapi karena ilmu. Jadi bukan karena orang kampung awak, tidak orang kampung awak, ya sekelompok atau tidak sekelompok, tapi memang dasarnya itu yang dia pahami dari yang ilmu yang dia warisi atau dari syekh yang dia berguru kepadanya. Maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sama-sama berguru dengan Muhammad bin Abdul Hakam ini kepada Imam Malik. Tetapi Imam Syafi'i tidak mengikuti semua pendapat Imam Malik. Jadi dia dengan gurunya sendiri boleh berbeda pendapat. Sama juga tuan-tuan boleh juga beda pendapat kita. Ya, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai itu aja, jangan sampai memusuhi. Jangan sampai memusuhi. Jadi dari dulu lagi bahwasanya perbedaan pendapat di dalam ilmu itu adalah sesuatu yang wajar, sesuatu yang biasa. Dan ini tahunya kita karena dinukil, disampaikan mereka, ditulis dalam kitab-kitab bahwa ada masalah itu, ada khilaf di antara para ulama. Nah, maka di sini dapat kita pahami bahwa Ibnu Abdul Hakam tidak menjadikan perbedaan pendapat Imam Asy-Syafi'i dengan Imam Malik yang dia ikuti sebagai pintu untuk membuat jarak dan jurang pemisah di antara mereka. Nah, ada pun Ibnu Abdul Hakam yang pandai loh pada Malik ni kan. Ya, kalau kita yang sekarang sering seperti itu. Pandai loh pada Imam Syafi'i ni. Bukan. Jadi kaum muslimin dan muslimat dalam hati Allah SWT, Imam Syafi'i, kalau kita tutul Imam Malik ni, antara Imam Syafi'i, kalau kita hitung hafalan hadis, banyak hafalan Imam Malik daripada Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dari sisi analisa fikih juga, tetapi ada beberapa pandangan atau analisa yang berbeda antara beliau dengan gurunya. Oleh sebab itu, tidaklah membuat berbedanya pendapat Imam Syafi'i dengan gurunya Imam Malik membuat beliau merendahkan Imam Malik. Bahkan selalu Imam Malik menjadi andalan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam segala ilmu yang dia tuliskan, yang dia wariskan dalam kitab-kitabnya. Maka kita dapatkan dalam kitab-kitab beliau, dari dalam dalam kitab Risalah, Ahkamul Quran, Ikhtilaful Hadis, dan lain-lainnya, selalu dikatakan, kalau tidak akhbarana Malik, akhbarana Ibnu Uyainah, dan lain-lain. Tapi kebanyakan dari mereka berdua. Imam Malik di Madinah, Ibnu Uyainah di Makkah. Itu tandanya bahwasanya kalau orang mendidik dengan ilmu, mendidik dengan sunnah, tidak akan menimbulkan permusuhan dan kebencian.
Tapi ketika dididik dengan pengelompokan, ia di kotak-kotak dalam kotak-kotak kecil, sehingga akhirnya condong katak dalam tempurung. Akhirnya tidak melihat kecuali yang dikatakan oleh dia atau oleh gurunya saja. Sedangkan yang lain semuanya batil. Tidak. Yang kedua, kita juga paham Imam Asy-Syafi'i mendidik kita bahwa tidak boleh fanatis pada guru. Artinya beliau ingin ilmu ini sebuah ranah bebas, tetapi bebas yang teratur. Ya, bukan maksudnya semua orang bebas saja berpendapat, bukan. Tapi tidak terkungkung oleh fanatisme buta kepada guru. Gara-gara dia orang hebat, gara-gara dia wali, gara-gara dia habib. Ya, bukan. Makanya khilaf antara Syafi'i dan Malik atau khilaf antara Asy-Syafi'i dengan Ahmad, tapi tidak membuat mereka kecuali saling menyebut kebaikan di antara keduanya. Baik, kaum muslimin, kemudian riwayat yang selanjutnya, qala akhbarana Abul Hasan, telah menceritakan kepada kami Abul Hasan, yaitu Ali bin Abdul Aziz Ibn Mardak An-Nisaburi. Qala akhbarana Abu Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abu Muhammad, yaitu Abdurrahman ibn Abi Hatim, penulis kitab. Qala hadatsana Ahmad ibn Uthman An-Nahwi An-Nasawi, telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Uthman An-Nahwi An-Nasawi. An-Nahwi di sini bukan nisbat kepada ilmu nahwu, karena ahli nahwu disebut dengan nahwi, sah? Tapi ini bukan nahwi dengan apa gelar seorang ulama nahwu, bukan. Tapi nisbat kepada suatu tempat, sebuah desa kecil dulu desa. Sekarang mungkin dah apa? Di Irak disebut dengan nahwah, nahwatu. Jadi nisbat kepadanya adalah an-nahwi. Kemudian An-Nasawi, An-Nasawi. Nah, qala, dia berkata, sami'tu Aba Muhammad qarib Asy-Syafi'i, saya mendengar Abu Muhammad, kerabat Imam Asy-Syafi'i, kerabat Imam Asy-Syafi'i. Qala, dia berkata, sami'tu Ibrahim ibn Muhammad Asy-Syafi'i, saya mendengar Ibrahim ibn Muhammad Asy-Syafi'i, yaqul, dia berkata, hubisa Asy-Syafi'iyyu ma'a qaumin min asy-Syi'ah bisababi tasyayyu'. Imam Asy-Syafi'i sempat ditahan bersama suatu kelompok orang dari kalangan Syiah bisababi tasyayyu', karena tuduhan cenderung kepada mazhab Syiah. Karena pada masa itu kaum muslimin dan muslimat sunnah masih eksis sangat kuat, sehingga orang-orang Syiah tidak diberikan peluang. Ya, siapapun kadang-kadang sampai ditahan akibat itu. Karena Syiah itu kalau dibiarkan, ya tuan-tuan sudah tahu sendiri, sejarah Syiah itu selalu kelam, selalu pengkhianat. 565 Baghdad direbut oleh Mongol berkat pengkhianatan menterinya Ibnul Alqami Asy-Syi'i bersama kapolrinya, apa namanya? Kepala polisinya. Ya, kepala polisinya yang juga Saifuddin At-Tusi, yang juga orang Syiah. Boleh bodohnya, tapi abidnya. Ya. Gimana caranya? Karena khalifah waktu itu karena dalam kondisi sudah bergelimang harta. Memang kalau udah masuk dunia
Hah? Kalau terlalu kayu itu bisa melalaikan dan melupakan. Akhirnya pemerintahan diserahkan kepada Ibn al-Alqami Asy-Syi'i tadi. Dia ngatur semuanya. Ini cek tantangannya kan. Setelah itu akhirnya dikatakan, ya Amirul Mukminin, Baghdad saat ini aman. Jadi tentara di Baghdad itu lebih kurang 110.000 orang. Ini membebani APBN. Itulah lebih kurang membebani APBN. Padahal ini adalah taktik yang dia susun dengan Hulaku Khan. Hulaku pemimpin Mongol. Itu kan oleh Hulaku penerus Genghis Khan. Nah, panglimanya. Ya, mereka bersepakat untuk mengambil Baghdad, kemudian nanti diserahkan kepada Syiah. Akhirnya mau Hulaku menyerang dengan syarat itu pasukan di Baghdad masih lumayan banyak. Pasukan di Baghdad masih lumayan banyak, 110.000. Itu berat bagi kami. Kalau gitu gimana? Kamu harus kurangi pasukan di Baghdad sampai tinggal 20.000 atau kurang dari itu. Coba bayang, bukan setengah dikurangi. Ya, berapa dikurangi itu? Dikurangi. Sabar juga mereka ya. Dikurangi. Alasannya bukan alasan tak kan sabar dia adalah semakin juga lakon gitu. Untuk merebut enggak itu sira. Ya. Ini membebani keuangan negara. Kita harus efisiensi. Akhirnya di pensiun dinikan banyak tentara, dipulangkan ke daerah masing-masing, diberi pesangon. Habis itu berkurang dari 110.000 sehingga tinggal lebih kurang 20.000 orang. Setelah itu Ibn al-Alqami dengan Safiyuddin At-Tusi mengatur siasat mengamankan orang-orang Syiah di tempat-tempat tertentu. Dan itu sudah ada kodenya diberikan pada Hulaku. Nah, setelah semuanya aman, nanti buatlah suatu modus bahwasanya Hulaku ingin berbesan dengan khalifah. Coba, Masya Allah, panjang ceritanya saya. Ingin berbesan menikahkan putrinya dengan pangeran dari Islam. Ada awak kan le sosukan batang bakui awak tu batemu lah. Ini keluarlah khalifah menemui Hulaku. Seharusnya mereka yang datang ya. Cuman awak jantan tak sekalu. Di tengah perjalanan tiba-tiba mereka diserang. Dari 500 orang rombongan itu, wah tak pewangan, menikah. Karena banyak mati kalau banyak tu. Nah, dari 500 orang itu yang selamat hanya lebih kurang 50 orang. Mereka yang meriwayatkan sejarah ini seperti dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah Ibnu Katsir. Subhanallah kaum muslimin. Jadi khalifah sudah dihabisi. Dihabisi dengan cara digulung dalam tikar lalu diinjak bersama-sama sampai mati. Kenapa tidak dibunuh dengan pedang? Alasannya, ini kan dari Ibn al-Alqami juga, ini Ahlul Bait. Ini Habib nih, kalau bahasa kita Habib. Cuma di Indonesia ada Habibnya. Nah, atau di Yaman. Duanya Yaman jadi Indonesia. Yang terkenal Ahlul Bait. Kalau sempat dibunuh dengan pedang, banyak yang nuntut darahnya. Lalu gimana? Buat dia mati tanpa menumpahkan darah. Akhirnya dimasukkan dalam tikar, digulung, lalu diinjak sampai mati. Lepas itu habislah pertahanan Baghdad. Masuklah pasukan Hulaku. Ya, tidak ada satu pun yang ditinggalkannya. Buku-buku yang ditulis pada ulama di pustaka Baghdad yang terkenal itu dilemparkan ke dalam sungai. Sampai berbulan-bulan air sungai itu hitam oleh tinta. Ya. Siapa punya koja? Syiah. Saya tengok masuk ke manapun di Arab pasti kacau. Masuk ke Syria, kacau Syria.
Masuk ke Yaman, kacau Yaman. Masuk ke Lebanon, kacau Lebanon. Kau nak masuk lagi ke Palestina, kacau Palestina. Nasallallahu alaihi. Bukan tak masuk, lah masuk. Lah masuk. Cuman babanta lah waktu gede itu kini kan dia. Dia malah citor dia. Ya tu gede itu lah kan. Bantala di antara ustaz. Gara-gara apa? Nasang nyabui ada campur tangan. Saya nyabui ndak bisa itu awak dunya sodon. Ndak ada tahun tu lah. Ya. Itu tadi yang ikut dalam rombongan 500 tu ada nonton tu mereka akan diserang. Nonton tu. Nyusul negara aman. Kan ya? Maka keluarlah para ulama, para qadhi, para pejabat negara bersama rombongan itu. Tidak ada yang akan menyangka. Oleh itu sebenarnya sejarah sudah cukup bagi kita. Cuman memang sejarah kan berulang tahun, pelakonnya berbeda. Tahu di abad keempat, pernah Syiah menguasai Masjidil Haram. Orang sedang ihram 35.000 orang dibantai tanpa belas kasihan di dalam masjid. Asal itu sawit Wahabi dia buat kau. Kan ya? Ni kini asal apa? Wahabi salah. Ni batanya Ronaldo nya Messi kalah Ronaldo. Wahabi salah. Salah. Babantau di Sungai Tanang. Wahabi salah. Itu orang terpaksa kau tahu Wahabi. Padahal tidak ada kena-mengena dengan mereka. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Itu jadi. Mereka yang membantai umat Islam, tapi yang dituduh adalah Wahabi. Tapi kan buku sejarah para perawi kan tidak bisa dikhianati. Cuma masalahnya kebanyakan kita tidak membaca dari sumber yang asli. Lebih sering mendengar media yang notabene dikuasai oleh orang-orang non-muslim dan non-sunnah. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tu kan tak kicu juga lah. Contoh lain. Sebanyak ada ulama waktu itu tak kicu apalagi ini. Apalagi kini. Nah, kini ulama mana tak kicu gitu. Allah musta'an. Lama mana kan tak kicu. Nah, Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, Allah SWT lillahi fi ibadihi syu'un. Ya, lillahi fi ibadihi syu'un. Dalam kondisi yang serba seperti itu, kalau Allah menghendaki memberikan pertolongan, Allah berikan, ya, enggak sulit bagi Allah. Mudah-mudahan Allah berikan pertolongan kepada kita, setidaknya dijauhkan dari segala fitnah ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i ditahan karena dituduh Syiah. Kok suka tuduh Ustaz Syiah nyawa ndak aja. Tanang je lah dia sewanu. Nya kok sandana awak. Kalau tak tuduh tuan-tuan misalnya macam tuduhan kan? Macam-macam tuduhan. Inya ngaji ndak ada itu apa itu kan? Tuduhan kalau antum ndak seperti itu aman. Ya kan? Nabi Musa alaihissalam dituduh dek mereka gila. Tak jawab dia. Bawa katu jawabnya. Apa sebab? Menjawabin konon tantu. Ada guna. Tantu dek mereka ada masuk Musa tak gila. Tantu dek Nabi Musa masuk. Tantu tak dek Fir'aun masuk Nabi Musa tak gila. Tantu. Apa bukti? Saya tengok salah dua kasus di Indonesia kan. Tu nak tertangkap pak pelaku gila je kan. Kan gila je. Terjadi penyerangan kepada kiai. Sah? Sudah itu basuh uang pelaku. Apa nyinya? Gila sudah itu. Dia apa gila? Dia apa gila? Karena suntik gila? Enggak. Supaya bebas tuntutan hukum. Kan ya? Mau tuntut gila. Kan? Tapi kalau kan kena hukum, amulah contoh tak gila, contoh gila. Jadi Fir'aun dituntuin tak ada Musa.
Fir'aun dituntui Musa dia enggak? Dituntui dia enggak? Hah? Lei dituntui di Fir'aun Musa. Hah? Itu tak sebaca dia. Dilopi aja dek Fir'aun Musa atau dituntui dah. Hah? Kan dikasuskan dah. Berarti kalau dikasuskan sehat atau gilo? Jadi senang awak lah biasa paham ke sana. Pahamnya. Jadi ketika kan sabi inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Kau rasulnya itu kalian kau gilo nya. Tak jawab dia Musa dah. Nanti jawab dia. Dulu ang tinggal je kami godang sudah itu orang bunuh tu layang itu. Jawab dia Musa gitu ya. Gitu ya. Kan iya di godang dek Musa? Dek Firaun? Sudah iya bunuh orang? Iya. Cuman jawab dia Musa. Itu sebabnya karena kamu memperhamba Bani Israel. Contoh tadi itu ya. Berbantah orang lain Bani Israel juga salah. Kan iya? Barat batanjang Messi dan Ronaldo kalah Messi. Siapa salah? Wahabi salah. Kan itu kan saya turun. Jadi Bani Israel kalau solang tahu. Batu umbuk Bani Israel dia pengikut Firaun. Hah? Labi pada apa nama labi tahu orang Israel doang. Inyo kan kada tentu hukum. Dah pengikut Firaun. Atau kalau itu tahu tu lepas lain. Ni kalau nyora di kan ada keadilan. Kalau nyora Nabi Musa kata le ada keadilan. Makanya lain nya. Nya nak kan masuk keadilan ke angkor. Nya kau tetap je Wahabi Wahabi. Tetap je Bani Israel dan salah. Apa sebab? Jadi tadi tidak ada keadilan. Tapi ketika tu dua musuh gilo, jawab dah. Apa nak jawab? Cuma jawabnya Musa. Firaun tentu dia Musa tu tak gila buktinya. Kan ibu bercitur Kan ibu bercitur Kau gila ada guna bercitur? Tak kan ngerti je. Jadi kaum muslimin. Jadi kalau ada yang nuduh-nuduh tu awak enggak. Jenis mana? Kan ya? Ya Pak. Hah? Tapi kalau iya awak terpaksa cari jawaban. Kalau salah awak terpaksa cepat ngaku. Minta maaf. Tapi kalau enggak tonton je lah. Contoh misalnya Sadasman tak pandai bahasa Arab ni kan. Jangan jawab je buat pandai-pandai awak je. Iya kan? Nyenanya buat nak pandai bahasa Arab kan sandak. Pandai bahasa Arab ni. Iya kan ya? Tapi kalau sahabat nak bahasa Cina, ngaku dah mana pandai lah. Cik ni khoma, ni kho je tentunya kan. Itu lain tapi bocoran tak. Kalau sahabat nak pandai bahasa Inggeris, ngaku je lah ada nama. Walaupun dia dulu guru bahasa Inggris di Larun 3 tahun. Tapi tak pandai bahasa Inggris dah. Tapi tu mali es krim bisanya Ustaz. Tu mali es krim. Tu apa lah? Hah? Tu nampang duduk kan, boleh duduk sikolnya pandai ni nya. Tapi kalau suruh ceramah tak isanya. Di Darun bisa dulunya. Apa dia bisa? Tak ada orang akan menilai tu. Malah baca acur apa ni kecaknya orang mantap bahasa Inggris ni. Tapi kalau dia dapat tonton dan buanin berceramah apa sebab? Banyak pandai bahasa Inggris ke? Kan ya? Tapi murid-murid lah banyak nama pandai bahasa Inggris. Tidak sampai tuan-tuan pandai tu dek jadi tuan-tuan menondang bangak tu dek bangak den. Nah, balik sini. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah dituduh tasyayyu. Tapi apakah sabit? Tidak. Tidak. Hanya tuduhan saja. Hanya itu tuduhan. Karena beliau dari Ahlul Bait juga. Karena beliau Al-Muttalibi. Beliau dari jalur Al-Muttalib. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi, bawajjaha ilayya yawman. Lalu dia kirim utusan kepadaku. Ya, sebabnya di dalam tahanan. Langsung ngirim utusan kepada Ibrahim ibn Muhammad Asy-Syafi'i tadi. Masih pemilihnya. Faqala li, dia katakan ud'u fulanan al-mu'abbir. Tolong panggil si fulan yang ahli menakwilkan mimpi. Jadi ada yang ahli menakwilkan mimpi. Pada autuhu lahu, lalu saya panggil dan saya hadirkan. Faqala ra'aitul bariha, semalam saya bermimpi. Melihat dalam
mimpi semalam. Apa lihat? Ka'anni maslubun ala qanatin ma'ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Dalam mimpi saya melihat saya disalib bersama Ali bin Abi Talib di ujung sungai itu. Nah, di Baghdad. Itu mimpinya. Inya bersama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kan dibunuh kan dalam mimpi itu. Lalu apa katanya? Faqala lahu, ahli takbir tadi mengatakan, in sadaqat ru'yaka, kalau benar mimpimu itu, suhirta wa zukirta, kamu akan dipiralkan, akan dipopulerkan, wa zukirta, dan akan disebut-sebut orang. Jadi kadang-kadang rubba dharratin nafi'ah, ada hal-hal yang kadang-kadang zahirnya membuat kita sengsara, tapi sengsara membawa nikmat. Iya nih Syekh, kok nak judul pilih apa? Sengsara membawa nikmat. Ada kalanya rubba dharratin nafi'ah, dengan dia ditahan itu, sah? Dengan dia ditahan, tentu akan dikenal oleh pejabat, sah? Kan yang menahan itu kan pasti atas perintah petinggi. Nanti diusut dan investigasi, ternyata tuduhan tidak terbukti. Maka petinggi dalam dua pilihan, satu membebaskan dan memuliakan, yang kedua menzaliminya. Sahih? Nah, kalau Nabi Yusuf dulu dah jelas yang salah istri raja. Cuman masalahnya terlalu berat tanggungan raja kalau istrinya dihukum salah, kan ya? Akan kurang hormat orang pada raja nanti. Akhirnya hikmah Allah menghendaki bahwa Musa harus dihukum oleh yang zalim ini. Dizalimi Musa alaihissalam, tapi ada manfaatnya. Ada manfaatnya? Ada. Di dalam penjara dia berdakwah, kemudian bertemu dengan orang yang merupakan pelayan, orang dalam ya, abdi dalam, yang akhirnya nanti di saat yang tepat, di saat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Yusuf menjadi pahlawan. Kan ketika bermimpi sang raja, yaitu ada 7 tangkai gandum kering, 7 tangkai gandum segar, kemudian 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Apa yang ahli takbir tidak ada pandai menakwilkan. Bota kau nang abdi dalam tadi nahwunya. Akhirnya diutuslah menemuinya. Lalu Nabi Yusuf alaihissalam dengan ilmu yang Allah ajarkan kepadanya, qala tazra'una sab'a sinina da'aban, ya, kalian harus bercocok tanam selama 7 tahun. Kemudian fama hasattum fadharu fi sumbulihi, yang kalian panen itu biarkan di tangkainya, illa qalilan mimma ta'kulun, kecuali hanya sedikit yang kalian makan. Harus swasembada sekarang. Jadi konsep swasembada sudah dan tidak tanggung-tanggung. Ada cadangan makanan untuk 7 tahun lamanya, bukan untuk setahun 2 tahun, bukan bulan hitungnya. Jadi mandiri di saat, kalau bukan karena Allah yang ajarkan kepadanya, tidak ada yang tahu itu, tidak ada yang tahu. Akhirnya Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari penjara, langsung jadi menteri, akan ya? Coba bayangkan, padahal kalau masuk penjara hilang hak politiknya. Nah, berarti diubah hukum nampak tu. Cuman masalah tak cadang Nabi Yusuf masuk penjara tu masalahnya. Nah, Allah musta'an. Kan ya? Nabi Yusuf kan dizalimi. Begitu. Jadi Allah ingin mengangkat dengan cara tertentu.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi katanya nanti kamu diviralkan, bahasa sekarang ya, diisytiharkan, dimasyhurkan. Ya, habis itu kamu juga akan disebut-sebut orang. Akhirnya Imam Syafi'i betul-betul terkenal. Setelah itu lebih terkenal lagi. Awalnya sebagian ragu kepadanya, setelah kasus itu semua yang ragu kembali. Tidak jarang kaum muslimin, ada seorang syekh ketika pulang ke tempatnya di, kalau saya tidak salah di Mesir, semua orang curiga kepadanya. Sebab apa? Intalai sunnah tanda. Ya. Janji orang lain banjilah, kau Wahabi ke Isa? No. Jadi dijepit antara dua itu. Tapi terjadi hal yang berat yang dihadapi. Cobaan. Akhirnya yang tadi ragu jadi tahu. Maka kadang-kadang fitnah itu membuka sitar, membuka penutup-penutup. Yang kurang jelas jadi jelas. Baik yang lurus maupun yang bengkok akan terlihat. Ya, akan terlihat. Jadi mana yang istiqamah, mana yang tidak. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ketika itu dia katakan kepadanya, Imam Syafi'i, nanti kamu akan, karena dari mana dapatnya tanah? Karena disalib bersama Ali bin Abi Thalib, dan Ali orang masyhur, ya, orang yang masyhur. Justru ketika dia dicari-cari oleh orang Khawarij, mau dibunuh, dan akhirnya memang syahid di tangan Khawarij, akhirnya jadilah kisah ini kisah yang tak bisa dilupakan dalam sejarah. Padahal beliau sendiri sangat berharap orang-orang ini kembali ke jalan yang benar. Dia upayakan. Dan Ali bin Abi Thalib berusaha supaya mereka bertobat. Dikira Abdullah bin Abbas. Cuman tadilah sudah terlanjur isu berkembang. Mereka tidak mau dengarkan sahabat. Tahu tidak sebabnya kenapa tidak mau dengarkan sahabat? Apa yang nak amu mereka dengan sahabat? Gara-gara isu Wahabi. Gara-gara isu Wahabi. Sahabat tu Wahabi. Tidak cair tuntun. Jadi mereka ngaku sahabat itu bertemu Nabi. Cuman setelah Nabi tiada, tidak lagi ikut Nabi. Dari itu jangan belajar ke nang dulu. Ya, lah jadi alat pemerintahnya. Ndak agama dikune oleh opunya pemerintah. Nya pemerintah siapa? Utsman. Lah mati dek mereka. Sudah itu Ali lah kan nak mati lo dek mereka lah dicecek. Jadi ulama-ulama sahabat do lah kawan Ali saudara lah. Dia berkawan dengan kafir. Apa nama? Di mata Khawarij Ali itu kafir atau tidak? Kafir, halal darahnya. Tu ulama-ulama sahabat sodo mendukung Ali. Bapak ya? Berarti sama juang. Tentu tidak maknanya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya mereka menutup telinga dari sahabat. Bukan mereka tidak akui. Itu tidak ulama, itu mereka ulama cuman. Nah, itulah. Dan itu sampai hari ini penyakit Khawarij masih seperti itu. Tidak akan mau mendengar ulama sebesar apapun, tidak mau mereka dengar. Karena mereka sudah berbaiat dengan pimpinannya. Nah, cuman masalahnya tadi uang Khawarij dan salah Wahabiyun kono. Kan uang Khawarij kan jadi itu mengapirkan pemerintah, lah, dan yang mendukung pemerintah atau yang dekat-dekat pemerintah, ya. Lalu yang salah kono solong siapa? Wahabi. Jadi Wahabi itu bibit Khawarij. Iko nak contoh iko nak guncang telinga dia Allah Taala nanti dia. Ya, karena dia tidak tahu, tidak bisa membedakan al-haq dengan yang batil. Khawarij itu mengafirkan, ya, dengan dosa-dosa besar. Wahabi mengafirkan juga, ya, mengafirkan orang kafir, mengafirkan orang kafir, ya. Orang yang dikafirkan Allah, ya harus kita kafirkan. Masalahnya tuan-tuan tidak umurah. Orang kafir pun tidak boleh sabik kafir.
Di mana ayat? Surah Al-Kafirun. Coba baca ayat pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa bang? Orang kafir tak boleh sampai kafir. Tu bangi malah ke awak. Nyawak sabi orang kafir tu kah? Kafir. Saya orang kafir tu sabinya kafir dah. Kan ya? Orang kafir tu ngakunya kafir. Kafarna wa inna bima ursiltum bihi lakafirun. Kami ni kafirnya. Orang kafir gini lah ngomong aku kafir. Padahal akhirnya awak jadi disuruh-suruh jadi apa bumpernya. Alaminya garang lainnya ke umat Islam bodoh yang kafir tadi. Dia kan wangi je awak. Kalian ngafir wak iya orang kafir wak kafir kan. Tapi yang muslim tak mungkin kita kafirkan. Semua yang dikafirkan orang kita katakan kafir. Orang yang berdoa menyembah selain Allah kafir kata Allah? Iya. Kata Nabi? Iya. Terus kita kafirkan? Iya. Tapi sebulannya Islam bersyahadat tapi buer ya. Abu kami dulu wak tanya kayaknya. Kena wak kafir dah? Ta'yin secara langsung dah. Tapi perbuatan orang tu yang melakukan iya. Sama dengan Nabi katakan siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja kafir kepada apa yang turunkan Nabi Muhammad SAW. Iya. Bagi yang mengatakan kafir, iya kita hukum kafir. Berarti mazhab Imam Ahmad dan ahli hadis. Cuman tu acu tu tak salat dosa baru cara kafirnya. Nah, tak bawa kami dulu. Bawanya dulu salat kami. Ya bang ya. Di bawanya salat, sudah itu diajar salat, suruhnya mencintai salat. Nah, sudah itu ngakunya wajib salat. Lai, cuman dek malih yongnya. Ya, apa dek malih? Nya sama banyak lah zaki kafir pun awak lagi. Jadi kadang-kadang tergedek zaki kadang. Anon banyak piti lalai lo lah. Tak sampai solat aja metong piti tak sampai apalagi ke solatnya. Jadi kata metong piti panjang pada solat dia lah. Macam-macam alasan. Nah yang seperti ini kita katakan disuruh solat. Ya bukan dihukum secara ta'yin. Wallahu ta'ala. Masuk akal tu? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. لا حول. حي على الفلاح.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana salatu. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi ketika ditakwilkan mimpinya seperti itu, maka Imam Asy-Syafi'i rahimahullah merasa lega karena itu tanda bahwa beliau akan dikenal, akan disebut, dan akan menjadi orang yang diperhatikan. Wantashara amruk, nanti urusanmu akan menjadi tersebar kemana-mana. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala, jadi sampai-sampai Imam Syafi'i pernah mengatakan, la yurfa'ur rajul hatta yubtana. Seseorang itu takkan pernah diangkat derajatnya sampai dia diuji dulu. Dari diuji karena boleh mengalami pengalaman, sampai diuji dulu. Siapa yang tahan, siapa yang selamat, dan siapa yang lulus, maka dia akan diangkat, akan diberikan diberikan kedudukan, diberikan kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma humila ila ar-rasyid. Si Ibrahim bin Muhammad Asy-Syafi'i mengatakan, kemudian dia dibawa ke hadapan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid. Ini Harun ar-Rasyid ini kaum muslimin muslimat. Kalau antum baca kitab 1001 malam, ini tidak ada nilai sama sekali. Makanya baca kitab dongeng lah. Ini adalah kitab dongeng. Ya, seolah-olah Harun Rasyid ni pemabuk, diktator dan sebagainya. Tidak sesuai dengan kenyataannya. Beliau adalah seorang pemimpin yang saleh, yang adil, yang suka ilmu dan menghormati para ulama. Tapi dalam 1001 malam, auzubillah, kalau kecoh di Abu Nawas saja. Kalau kecoh di Abu Nawas. Memang jago tukang tuli kitab. Ya, kita fiksi ya. Cerita-cerita fiksi yang akhirnya itu pula yang masuk ke dalam pikiran banyak umat. Ya, di seluruh dunia tu. Jadi gambaran Harun Rasyid waktu naik dahulu ya, memang kalah di Abu Nawas. Nah, makanya kan banyak wawak bernama Abu Nawas lepas Harun Rasyid. Dia apa? Memang cari Abu Nawas tu. Lepas salat dengan salat jenazah, lepas sujud dah. Terus apa dia Khalifah Harun? Apa dia sujud angin deh? Ikut sebanyak-banyak dosa, rasanya terpaksa dan sujud mengganti ninju. Memang cari, nak cari ada tak Abu Nawas sana, nak cari tukang tuli. Nah, cuman cari tu buat cita duta. Ini banyak orang cari tapi kan buat cita duta. Nah, iya banyak. Allah musta'an. Jadi kitab Al-Kafil Al-Kulaini itu 120 jilid tapi duta isi banyak. Nah, memang rajin berduta. La haula wala quwata illa billah. Oleh sebab itu jen buka buku-buku yang berduta lawak dah. Nah. Tapi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lalu didatangkan, dibawa kepada Harun ar-Rasyid. Ma'ahum, bersama orang-orang yang tertuduh tadi. Bersama orang-orang yang tertuduh Syiah tadi, atau bersama orang Syiah tadi. Jadi orang Syiah itu memang tidak Syiah. Kalau ikut tidak, ya, ini tidak Syiah tapi tertuduh Syiah. Fakallamahu bi ba'dhi ma khalabahu. Ya, lalu Imam Asy-Syafi'i berbicara kepadanya dengan bahasa yang membuat dia tertarik. Ya, memang Imam Syafi'i jago berbahasa. Orangnya punya daya sastra tinggi. Sehingga syair-syairnya, tapi ingat bukan musik-musiknya, syair-syairnya.
Ini kalau tentu nanti terbayang pula Imam Syafi'i pemusik, bahaya nanti. Nah, sebab dalam mazhab beliau ya yang mu'tamad bahwa beliau mengharamkannya. Tapi terlepas daripada ya perbedaan-perbedaan ini, tapi yang pasti Imam Syafi'i bukan pemusik, tapi dia penyair. Sampai diakui oleh Imam Nahu Ibnu Hisham Abdul Malik Ibn Hisham, kalamus Syafi'i hujjatun fil lughah. Perkataan Imam Syafi'i itu adalah hujjah dalam bahasa Arab. Jadi kalau bertentangan kaedah nahwu Arab, jo perkataan Imam Syafi'i mana dalun? Kata Imam Syafi'i. Kala kaedah. Nyok kadang-kadang tu dia kecen kaedah tu hebat bodoh Al-Qur'an jah hadis. Kadang-kadang lempar arena. Hebat lo khilafiyah le bodoh Al-Qur'an jah hadis. Itu perlu dibahas juga. Minta tolong ke Ustaz Elmi nanti ya. Tolong bahas Ustaz, apakah khilafiyah itu dalil atau perlu dicarikan dalil? Lah dibahas dulu lah. Nah, sabarlah dulu. Nah, kalau nak bahas dan bahas so. Iya. Tapi caklah ladang inyo jin suruh ngojong deh. Kan ladang inyo kan. Ladang ya usul fikih. Jadi khilafiyah jangan jadikan dalil. Oh masalah khilafiyah jadi salang-salang jadinya. Kalau salah terus salah. Kalau salah itu harus salah, nak khilafiyah nak tak. Inyo salang awak masa tak salang inyo. Kan iya? Inyo salang awak deh. Masa awak boleh nyolang. Ketika Syekh godang di apa tu di Timur Tengah tu kan. Wawancara televisi. Awak di lembaga di bagi lembaga tertua di dunia harus menganut paham pluralitas berpendapat, ta'addudiyatul ara' wal aqwal, bebas berpendapat di sini. Opo julah asal ada yang berpendapat tak boleh disolang dah. Mantapnya. Cuman 3 boleh dah tiak sudah itunya 3 boleh dah tiak cetak. Tiak 13 detik habis itu ditanya oleh presenter lu, dia hostnya. Tu apa cara Wahabinya nya? Wahabi nak ulir. Tu tak pendapat dah. Ini kan pendapat kan? Kan termasuk qaul, ra'yun. Cuman Wahabi nak isar. Ya. Sebab Wahabi tu solang awak dia. Tinyo tak solang terus. Tak boleh masuk berarti solang tu tak? Nyo tak boleh masuk, dek salah tu dek batu. Kan dek salah. Jadi nyo solang awak dek, masa awak tak boleh nyolang kan ya? Jadi kaum muslimin muslimat, yang tak boleh itu adalah memperbesar-besar masalah, bukan menyalahkan yang salah. Dah salah selesai, alhamdulillah. Jangan sampai kepada membahas pribadi, ya. Dasman dulu kenek dulu nak beda kalian ya, yuk kampung minum dak dunia. Jangan bola kaki lah, tak ada hubungan dulu. Ya. Ayo kampung minum dak dunia. Kan ya? Atu ngabang lah sang dek aso makan cu ubi deh dak dunia. Kan banyak. Ini masalah tidak ada kaitan dengan ilmu. Anggap luang lu berdosa dulu kan macam cu ubi, ada cu ubi sama haji Nabi tak ada kan? Asal dah ada cilok cu ubi dah sih. Bahasa Abun tahu ketek tu mintanya, ketek Zurain. Rahimahullah iyo. Kalau nak ambil bahasa Abun tak boleh macam ubi. Ambil lah yang ni. Yang sanjian kan mata le masak di ben kedan ke. Apa kan tidak? Buya Nasir kau dak suara maju dah sudah zuhur lu. Ndak tanya lah makan nang mana? Tanya daerah. Awak nak kelitaknya je. Hah? Nya tukang masak awak luruh. Nang senior-senior ndak masak dah, awak tukang masak. Selok bang masak, awak lah kena embo pergi maju, ndak sampai makan. Akhirnya terbasuh kadang masak nasi lu lah tu, datang lado dia tu, bawa makan ketek Zure. Pandailah buat modus tak kena. Tu nengok nyawak makan lado aja, ambil boleh duyung ni. Nyawang dah suruh dek si anu kau maju duonya. Tentu dia. Alhamdulillah, dapat lah. Ya, dapat makan bakuan. Masak no mata tak beno masak di bae dia. Sah? Nah. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi boleh khilaf silakan, tapi jangan membahas masalah kepribadian. Atau masa bila dulu dasman tak ngerti pikir ilmu rijal pahamnya nya. Mana lo tentu aja si poloden? Hah? Ndak kan sama baca aja di darun kok baca fikih wa dulunya kan?
Kan iya? Cuman mungkin Haji lebih hebat podenya itu bisa aja tu, tak masalah. Hebat dan podenya, tak masalah, tak bantar. Tapi sampai tak tahu tu sekenek juga. Mungkin dah. Nak jalan mau duduk apa dua, tu sama-sama baca, tu baca dan sebaris bapa paham Haji, bapa paham dan. Kalau terbukti tak paham sekenek juga, ngakuran tu. Dia kan tak pandai baca duduk bersama kan, baca secik buku sampai selesai kan. Tapi ada Haji 1000 masalah faham. Dan 2 masalah macam faham ni dia sabutlah nak ngerti fikirkan aja. Kan ya? Ha? Jadi jangan disinggung masalah-masalah yang bukan berkenaan dengan ilmu. Kalau di Mesir tu adalah Syekh Mustafa Adawi, dulu aslinya mekanik. Tahu tu mekaniknya. Kuliah di teknik industri. Teknik apa? Teknik elektro. Teknik elektro. Masuk kokina tanya tuan-tuan, uang cadik-cadik tu enggak bangak besok? Abang? Dia cadik kan mai? Kalau lo masuk teknik cita, dak sana aki-aki cendawa ada bang. Nan di bawah awaknya. Kaum muslimin muslimat. Jadi serius semua bang, dah qararnya. Jadi potong tak? Nah. Jadi rata-rata yang masuk ke teknik itu kan nambah isi geligo kan. Asal itulah tahmat inya tahsolama ilmu hadisnya. Belajarnya ke ulama hadis. Ya. Syekh Albani misalnya. Asal dan yang lain-lain. Namun apal ini sebuah guru dah. Belajar ilmu hadis. Contoh apa belajar? Contoh awak pergi ke kuliah. Mahasiswa pergi kuliah. Wih, contoh mahasiswa kuliah. Dok pergi buang uang. Sudah itu tuli makalah. Kopi paste. Kaya? Sekali tatap muka 3 makalah. Sehingga dia yang boleh hadir 6. Letak itu 6 kali tatap muka. Jadi itu nuntut ilmu? Enggak. Tak macam itu yang nuntut ilmu orang. Duduk badui lutui. Baca dari Sahih Bukhari dari awal sampai akhir je Syekh. Sudah itu Sahih Muslim je Syekh. Kemudian Sunan Abi Daud sampai selesai, Sunan Nasai dan seterusnya. Sudah itu belajarnya ilmu ilalul hadis, ilmu jarh ta'dil, sehingga hafal dia pada banyak pada nendak dia tinggal. Itu kan sabuk je lah. Mekanik duanya. Dan punya ijazah hadis sampai S3, ini mekanik. Mana alimnya pada dan? Dia takut lewat. Tidak kan? Alim mekanik tu lah. Apa sebab ini belajar lebih banyak berdawak? Faham saya? Nah, tidak ijazah jadi ukuran. Maknanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Syekh Al-Huzaifi tentunya lain imam besarnya Masjid Raya. Masjid Raya Madinah. Masjid An-Nabawi. Bila hafal Quran boleh? Jangan nak. Enggak. Dia 30 tahun hafal Quran. Cuman bezo Jawa apal cia hilang 3. Kan ya? Inya enggak. Inya kalau solat sunatnya sajus. Solat sunat zuhur doa sajus dia sekali togat. Talak. Awak kalau solat sunat biar dia kul huwallahnya. Seitulah panjang warna huruf. Buktinya ketika jadi imam wak ya terlambat tahu makmum tu kita awak di solat sir kena ganda nya ada imam pas solat jaharnya waktu jahar dak kena lombe orang lapan yang long belakang dah bila kan rokok kan nya ayat 2 ayatnya tapi dak kena panjang dah tiba sir ndak lah sampai makmum maca Fatihah nya ada nyambung yang bukan masalah bocor rodusatnya dia sabun kenyonya kan jadi alhamdulillah di solat jahar ketika jaharnya 2 ayatnya susah halaman bocor di lomo banyak no cangkuk-cangkuk kan pas disir ndak letak aja orang
Awak misalnya baca Alhamdulillahirabbil Arrahmanir Rahim, oh ya, ada rukuk tu. Baca orang. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi Syekh hafizahullah wa amadallahu fi umri, ya, bapa caranya menghafal apa pertahanan hafalan ini sudah tadi di solat sunatnya. Jadi solat sunat tu misalnya kalau solat sebelum zuhur itu sah juz di solat sunat. Kan tak tahu aja dah. Hah? Kawan nama cerita, kawan itu ayahnya ketua pengurus masjid raya, masjid Nabawi. Nah, kawanan selokal S1 sampai S3, Syekh Abdul Aziz Al-Falih. Jadi kawanan yang menunggu Syekh sudah solat maghrib, nak buat sudah capek. Ialah dokek Isya, alunji sudah solat sunat tadi, 6 rakaat tadi. Tanya kayaknya. Ya, kalau solat sunat dan sajus kata kaji ada ya itu kan sama hafalan jawab enggak. Dan masih banyak masyayikh yang asalnya kawan ambo seangkatan wong Libya itu kedokteran sudah itu masuk hadis, sudah itu baru masuk hadis. Mau masuk kedokteran macam dia atau macam orang aja bang jadi juga belajarnya hadis. Subhanallah. Tahunya kalau nak juara 2, juara 3, nak juara 1. Ahmad jadi itu guru angkek di Basau. Tak ada orang merendahkan dengan itu, tak ada. Nah, kalau sampai merendahkan, tak boleh. Ya. Ilmu cukup di ilmu saja. Menurut saya ini hukumnya halal. Ini dalilnya. Oh, dasman haramnya Ustaz. Salah dasman tu. Di mana salah? Yang mau jalai. Tak masuk tu. Kalau dia mau jalai salah, tak asal. Ya. Atau nya wahabinya ndak bisa itu ilmu, ndak itu mahinna ilmu tu mana salah Ustaz sabuin dalilnya kia hadis Aisyah hanya di sahih di ama Aisyah runya ndak cuma masuk dah ya ti amat Aisyah tapi ndak tahu gede nama Muhammad sama dia benar lalu sahih ndak itu lah buktikan hadis inyanya kia dari jalur Syanu itu misalnya dhaif, didaifkan oleh Ibnu Ma'in, didaifkan oleh Ahmad bin Hanbal, didaifkan oleh Ar-Razi dan sebagainya. Sedangkan hadis Nabi pakai kia sahih orang. Selesai. Kalau macam itu berbantah jawab dia tu? Enggak. Tapi kalau Haji Sabri Dasman tak faham fikirnya, tu tersinggung loh enggak. Enggak boleh tersinggung. Enggak boleh tersinggung. Lain. Contoh enggak perasaannya dia tu. Iya. Jadi tidak masuk yang macam itu. Jelas ya? Jadi cukup dengan ilmu saja. Ya, masalah. Oh, ini salah ijtihadnya. Ya, masalahnya apa? Ke Imam Syafi'i ke macam itu. Imam Abu Hanifah macam itu. Nya seorang pun apa macam itu. Masuk. Sah? Berarti pendapat ganjil. Anak ganjil jadi ikut juga. Sah. Tapi apa dia salah Ustaz Dasman lu nya di fakultas hadis dunianya. Tuh. Fakultas hadis enggak pandai di agama. Mana tua fikih pada hadis? Mana tua fikih pada hadis? Baik. Dulu sahabat ada ilmu fikih, usul fikih di masanya, enggak pahamnya hadisnya. Alhamdulillah. Ibnu Abbas mengatakan sebagian besar Al-Quran hadis itu langsung bisa dipahami. Sebagian besar. Hanya sebagian kecil yang khusus ulama yang memahami. Itu je sahabat Imam Syafi'i dalam kitab Risalah. Mau baca soal. Ulang dia. Nah, jadi kaum muslimin sebenarnya dirahmati Allah SWT. Tidak ada hubungannya antara jurusan dengan ini. Kalaupun misalnya ada, itu cukup di majelis-majelis khusus. Ya. Majelis-majelis khusus. Nah, sononya tidak pas sampai paham cedikonya memang latar belakang sedikit. Tapi kalau dijadikan untuk depan orang halayak ramai seperti ini kan buanglah sama. Salah tidak salahnya apalagi di salah macam itu. Jadi harapan kita kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah itu sebabnya Syafi'i dengan Malik tidak sependapat, tapi tidak ada undang-undang. Syafi'i dengan Ahmad tidak sependapat, tidak bantar. Dia tidak pernah sabut dia. Ahmad apa lah kan ngeratinya? Tukang angkik kau jom. Kan ya?
Ndak lepas nak Imam Ahmad Syafi'i berabuk dado dan ko alul bait ko ini. Jangan salang-salang dan alul bait. Bisa dia mau Muwatta 8 boleh malamnya 1400 hadis. Awak boleh hadis apa boleh malamnya lupa sudah. Ndak apa nak nyabik. Jangan main lang ilmatnya. Wah dek lah menuntut hadisnya tu. Tiap banyak apal dia dan semantu apal ndak pun nak nyabik macam itu. Dia akui dia antum a'lamu bil hadisi minna, kamu hai Ahmad lebih tahu hadis daripada kami. Idza arabtal haditha sahihan, kalau ada hadis sahih yang kamu ketahui fa'alimuna bi, beritahukan pada kami. Apa sebab? Hanya Syafi'i lama masa ada. Kalau Imam Ahmad pandai nangkok, paham tak? Ibarat pencikan Imam Ahmad pengono pada Syafi'i lah. Tapi kalau memasak, Imam Syafi'i lebih lama. Jadi dikolaborasikan aja. Mana ni tangkuk ada Imam Ahmad, masak di Imam Syafi'i. Ajen bang ila tuan-tuan wang cik masak nangkuk pandainya masak tak pandai. Dan wan punya andil. Awak yang menikmati ini. Bukan tak pandai masak Imam Ahmad, cuman masakan Syafi'i. Dia akui dia Syafi'i dia Ahmad. Cuman non pangono diakui lo dek Imam Syafi'i. Orang pangono pada lain. Awak mantan kaji banyaknya. Ada tukang masak. Kan lewat situ deh kan. Jadi sono ngono masak Imam Syafi'i, sono ngono masak Imam Syafi'i. Akhirnya awak sebagai murid-murid mereka, pengikut mereka makan mosamu. Kan tak? Lah babuk lagi pemisah. Orang jadi duduk-duduk aja jamat dunia. Ya ti pengono tapi tak pandai masak adanya. Itu betulnya Ahmad yang murid kah. Kalian jangan pergi ke Syafi'i ya ti pandai masak tapi tak pengono adanya. Bawa enggak nganyirnya. Asal itu bisa wasul Syafi'i jamat lah. Tak mau. Asal itu awak tak dapat makan lah. Awak tak dapat makan lah babuk pagau tinggi. Syafi'i nem pandai masak kau mai. Nem pandai nganyir kau mai. Iko pula ikan tak ada masak dah. Iko lali tak ada dono kan di masa ajen itu lah pahamnya. Kalau lo paham sudah lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit, maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.